Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ewang Sewoko kembali hadir menjumpai Anda di acara Herbal kesempatan sore hari ini. Dan kami berharap Anda dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Namun apabila Anda sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang kronis, baik yang sudah lama, menahun ataupun yang masih baru, jangan khawatir, mudah-mudahan solusi yang selama ini Anda cari ada di sini. Karena kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas terkait bagaimana menyembuhkan penyakit baik itu yang berat ataupun yang ringan ala klinik herbal Ibu Dewi Ratih SF. Dan di studio telah hadir beliau, akan langsung saya sapa narasumber yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, pengalamannya luar biasa. Akan saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ewa. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa tentunya. Apa rahasianya Bu biar kita selalu happy? Rahasianya kita selalu sehat, selalu sehat aja. Insya Allah kalau kita sehat ya akan happy, karena semua tuh harta pertama adalah kesehatan. Luar biasa. Apalagi kalau mendengar kabar pasien yang pada datang sembuh gitu ya. Masya Allah luar biasa. Begitu, dan kita akan berbagi sore hari ini Bu dengan pemirsa. Nanti juga akan live interaktif. Kita akan mengundang Ibu berkenan menjawab ya. Iya. Baik. Siap. Silahkan nanti Anda telepon pemirsa di 0274 580 800. Saya ulangi 0274 580 800. Nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Dewi Ratih, mumpung di sini live gratis gitu ya Bu ya. Iya. Kalau di klinik bayar lagi ya. Tergantung. Tergantung ya. Kalau konsultasi free gitu ya. Iya. Baik, Ibu mungkin biar pemirsa juga tahu, Ibu ini prakteknya setiap hari apa Bu? Untuk setiap hari kita buka, sampai hari Ahad pun kita buka Mas. Jadi nggak ada tutup kecuali malam ya. Ya. Iya. Malam istirahat. Iya, malam pastilah istirahat. Iya. Tapi kalau seandainya ada pasien yang dari luar kota yang datang kemudian agak parah gitu, tetap dilayani Bu? Kalau dari luar kota ya insya Allah kita tangani Mas, karena kan kasihan udah jauh-jauh masa nggak ditanganin. Karena juga waktu itu ada yang dari Tegal, dari Brebes gitu kan, ada yang dari Purwokerto, malam nggak datang banyak, tapi tetap kita tangani karena kan jauh kan gitu. Betul, karena ya mungkin mereka ada kesulitan untuk macet di jalanan bisa gitu kan. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk malam, tapi ya karena sampainya malam misalnya kita tangani. Ya, Bu Dewi, saya dengar kabar nih, katanya kalau di tempat Bu Dewi itu pasien yang datang itu beragam ya, dalam arti ada yang ringan, ada yang stadium menengah ke atas gitu ya, berat gitu ya. Rata-rata yang datang ke klinik Bu Dewi itu jarang yang penyakit ringan Mas Iwan. Jadi semua penyakit-penyakit berat yang mereka sudah ikhtiar kemana-mana, tapi mungkin belum ketemu jodohnya ya. Ya, tapi semua itu kan kita karena kita ada niat kita memang berusaha harus ikhtiar, karena ikhtiar itu kan wajib bagi manusia ya. Ya itu insya Allah asalkan kita berniat, kita ikhtiar, kita yakin ya insya Allah untuk penyembuhan itu lebih cepat bisa. Lebih cepat ya. Iya. Baik Bu, Ibu kan sudah pengalaman lebih dari 20 tahun tentunya. Ada penyakit-penyakit yang dirasa berat, rasanya kok susah untuk sembuh, tapi ternyata sembuh, ada Bu? Banyak sekali ya, nggak bisa dihitung ya. Yang tadinya mereka sudah kemana-mana, bahkan putranya juga mereka orang medis gitu ya, tapi setelah mereka mencoba pakai herbal ternyata mereka sembuh yang tadinya nggak percaya dengan herbal. Karena gini, dulu kan dari zaman dulu itu kan memang kita pakai herbal, makanya orang zaman dulu pada awet muda ya, pada badannya seperti Ibu Dewi yang saat ini awet insya muda. Allah, insya Allah. Nanti saya dikasih tahu ya Bu ya, rahasia awet muda ya. Iya, yang penting kita buat happy aja ya, buat senang, kita bersyukur, kita juga berusaha untuk beristiqomah aja gitu. Ya itu penyakit-penyakit yang berat seperti HIV, yang seperti HIV yang tadinya sudah kemana-mana, sampai bahkan mereka sudah berobat ke rumah sakit di Medan, di Surabaya, mereka juga alhamdulillah sembuh. Ya semua itu sih atas izin Allah, karena di tempat Bu Dewi itu cuma untuk berikhtiar aja. Tapi melalui herbal Bu Dewi mereka yakin, terus berusaha tetap mereka ada semangatan untuk sembuh ya, alhamdulillah sembuh. Biasanya penyakit apa aja Bu yang datang ke tempat Ibu nih? Kalau penyakit berat itu banyak seperti ke kanker ya. Sekarang ini kan banyak orang kena kanker Mas. Dulu kan jarang kena kanker orang ya. Sekarang ini banyak sekali kena kanker karena kan makan makanan sekarang siap saji ya. Terkadang orang wah sekarang model pakai sistem ini kan gitu kan, langsung datanglah ketok pintu gitu kan. Makanan siap saji itu bersih atau tidak kan kita nggak tahu ya. Banyak kena kanker. Tapi kalau yang minggu-minggu ini rata-rata kanker. Kanker ya, kanker kelenjar getah bening, kanker payudara, dan kanker usus. Dari Kalimantan kemarin ada kanker usus juga, tapi alhamdulillah mereka sudah ada perubahan. Baru minum obat 1 minggu sudah ada perubahan. Wow, 1 minggu sudah ada perubahan. Kanker usus itu apa ya Bu penyebabnya Bu? Kanker usus itu penyebabnya banyak sekali ya, yang jelas karena itu virus ya. Ya rata-rata tuh dari asam lambung, dari pencernaan yang bermasalah, karena pencernaan itu kan adanya borok.
Bisa juga karena gastritis atau asam lambung kronis, karena mereka adanya borok, otomatis BAB kan nggak lancar. Lah kalau BAB nggak lancar, otomatis banyak kotoran-kotoran yang masuk ke usus besar, akhirnya tidak bisa keluar lewat rektum ya. Mereka ada tersendat untuk BAB-nya gitu, agak susah, ada kesulitan, jadi akan menjadi penyakit. Jadi busuk di dalam ya. Jadi banyak yang akan terjadi ke kanker usus, banyak sekali karena awalnya dari pencernaan. Jadi pencernaan itu kan otak kedua manusia. Jadi kalau pencernaan itu bermasalah, yaitu nanti akan muncul semua penyakit. Bahkan juga nanti munculnya ke jantung, karena di antara jantung dan lambung itu cuma terjeda selaput. Jadi kalau nantinya cairan zat asam itu naik ke jantung, mereka juga munculnya pembekakan jantung, berdebar, irama juga lebih cepat gitu kan. Kalau nantinya ke paru-paru, cairan zat asam akan menjadi paru-paru, bisa ke TB gitu kan. Kalau larinya nantinya ke atas bisa ke GERD gitu ya. Jadi nanti juga kanker tenggorokan. Bisa nanti ke lidah. Jadi kalau asam lambung itu bisa nanti ke tensi tinggi, bisa juga HB-nya rendah, banyak sekali. Bisa ke kanker rektum, kanker usus, bisa hepatitis, ke pankreas. Jadi orang tuh yang tadi nggak punya keturunan, untuk diabetes bisa ke diabetes. Ya karena kan di antara lambung itu kan keluarganya banyak ya. Fungsi hati, jantung, liver, limpa, saluran kencing itu muter di situ. Jadi harus hati-hati bagi pemirsa yang punya asam lambung, memang harus diobatin sedini mungkin, karena asam lambung itu sangat bahaya kalau apabila lambung bermasalah. Ya, asam lambung tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Itu ciri-cirinya seperti apa, Bu? Biar pemirsa juga tahu, jangan-jangan saya asam lambung nih gitu. Kalau asam lambung itu, jadi kalau emah itu cuman hanya perut perih, nanti makan hilang. Kalau asam lambung itu karena dalamnya tuh borok dan cairan. Di waktu zat asam itu meningkat, mereka munculnya berdebar, makan, muntah. Tapi kalau namanya gastritis, itu adanya gelembung dan cairan dan borok, ada 3. Apabila zat asam meningkat, gelembung meningkat, akan munculnya berdebar jantung, bisa pembekakan jantung, bisa munculnya gelisah, cemas, resah, lemes, BAB susah, berdebar. Munculnya deg-degan, gelisah, penyebabnya apa, Bu? susah tidur. Karena ya penyebabnya banyak. Yang pertama-tama bisa juga karena pikiran, dari pola makan gitu kan. Orang kalau banyaknya masalah atau mungkin banyak pikiran, ada juga yang pikiran kecil, jadi yang pikiran negatif lah. Kalau orang negatif otomatis kalau selalu berpikir negatif, pikiran kecil jadi besar, suka jadi besar, itu akan muncul jadi penyakit gitu kan. Bisa juga karena kecapean. Jadi orang kalau kecapean otomatis istirahatnya kurang, terus makannya juga agak ditunda-tunda gitu. Kalau penyebab untuk asam lambung banyak ya, dari pedas-pedas, dari asam-asam, dari pikiran, macam-macam penyebabnya. Tapi yang juga mempengaruhi juga pikiran ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau orang terlalu khawatir, Bu, jadi kayak macam dia mengkhawatirkan masa depan atau hari esok gitu. Nah, boleh nggak sih sebenarnya? Kenapa harus dikhawatirkan ya? Hidup kita jalanin aja lah gitu ya. Jadi gini Mas, orang yang namanya sakit asam lambung, orang banyak pikiran, akan muncul penyakit. Orang jadi asam lambung, jadi munculnya ke non medis nantinya. Jadi pikiran yang enggak, nanti kan mudah masuknya jin, setan, masuk kan gitu ya. Karena kan jadi itu tadi, karena kita lemah, kondisi lemah gitu. Jadi kalau untuk asam lambung memang rentan sekali. Kalau sampai kesenggol pikiran bisa emosional, bisa langsung banyak pikiran, gelisah, cemas gitu kan. Mengeluarkan keringat dingin. Kalau resah dan gelisah kan bukannya lagu aja, memang asam lambung seperti itu gitu kan. Ada deg-deganan juga ya. Iya, deg-degan. Tapi insya Allah di klinik Bu Dewi ada solusinya, ada obat dari herbal racikan Bu Dewi ini, insya Allah bisa untuk penyembuhan, bukan untuk menghilangkan rasa, tapi menyembuhkan zat asam yang banyak ada di dalam pencernaan. Jadi caranya gimana Bu Dewi untuk membantu cairan itu keluar dari pencernaan, itu biasanya lewat BAB, nanti dikasih obatnya untuk memecahkan gelembung dan menurunkan zat asam. Kalau zat asam ini tidak dikeluarkan, itu nanti muncul, nanti sembuh, pikiran enak, makan teratur itu ya, mereka enakan, tapi nanti muncul lagi. Jadi memang harus zat asam ini harus dikeluarkan. Biar tuntas langsung datang ke klinik ya, Bu? Datang ke klinik, nanti ada obatnya. Baik. Dan pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung, mungkin bisa konsultasikan masalah Anda, kesehatan Anda terkait dengan penyakit yang sudah menahun ataupun masih baru saja di 02745800800. Bu Dewi Ratih siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata pikiran memegang peranan penting ya, Bu ya. Dan ternyata ketika sudah kena lambung, itu bakalan mengarah kemana-mana.
Kalau orang udah kena asam lambung, itu biasanya munculnya pikiran yang enggak. Makanya itu kita harus bisa mengendalikan pikiran itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, kita kayak dipermainkan sama pikiran. Nanti munculnya ke psikisnya, nanti ke hatinya, kan gitu kan. Ya insya Allah kalau kita bisa istiqomah lah, kita juga harus belajar untuk istiqomah gitu. Insya Allah bisa sembuh dengan sendirinya, berjalan waktu akan sembuh. Iya, dan kadang-kadang kan seperti kondisi seperti ini, tapi ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu Bu. Selamat sore, halo. Oh, terputus rupanya. Baik, nanti silahkan dicoba kembali, 02745800800, masih kami buka, 02745800800. Ya, Bu Dewi, jadi kalau yang selama ini juga banyak adalah asam lambung disebabkan karena pikiran kurang istirahat, lalu makannya juga tidak menentu gitu ya? Ya kalau orang punya asam lambung itu kalau banyak pikiran pasti nggak enak makan, kurang istirahat. Itu nanti justru tambah. Jadi nanti dilosin, tapi kalau di tempat Bu Dewi ada pengarahan cara pola makannya. Gimana caranya untuk menekan gelembung sama zat asam ini turun? Itu memang diusahakan makan harus hari 6 kali. Terkadang bingung, banyak sekali makan 6 kali, tapi makan 6 kali itu tidak boleh terlalu banyak, cuma 4 sendok, 5 sendok. Baik, menarik sekali Bu Dewi. Masih banyak hal yang ingin saya tanyakan, dan kepada pemirsa jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami. TVRI Jogja akan segera kembali sesaat lagi. Jogja adalah kota yang penuh makna filosofis yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saksikan Di Balik Tembok Keraton setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat pukul 14.30 hanya di TVRI Jogja. Canting, titis lan landep, tumut-tumutri, butoyo bangsa. Sampun ngantos kata lumpen, mirsani Canting. Saben dinten Kemis ing minggu sepisanan, lan minggu kaping 3, tabuh setengah 3 sonten, namung wonten ing TVRI Jogja. Canting, titis lan landep, tumut memetri, butoyo bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Herbal TVRI Jogja dengan narasumber Ibu Dewi Ratih SF yang insya Allah siap akan membantu Anda menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana menyembuhkan berbagai penyakit yang ringan ataupun kronis melalui herbal gitu ya. Dan Bu Dewi sudah berupa PT Dewi Ratih Mulia, kemudian juga semua produk-produk herbalnya ini juga sudah terdapat POM gitu ya. Kemudian halal juga, ada pabrik sendiri dan nanam sendiri Bu. Insya Allah. Meracik sendiri Bu. Insya Allah. Luar biasa. Ya, yang racik orang-orang farmasi. Baik, ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu Bu ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Pak Wisnu. Iya, Pak Wisnu, betul. Pertanyaannya apa Pak? Iya, saya itu punya asam lambung, tapi sejak SMA ya. Jadi waktu itu usia 18, sekarang usia 62. Jadi dulu itu memang, apalagi kalau diajak resepsi itu pasti mual terus ke belakang muntah. Jadi kalau lihat makanan tuh ngeri sekali, terus akhirnya ke belakang muntahnya itu bisa cairan, bisa saya sarapan ya nasi. Terus pertanyaannya saya, sampai sekarang saya nekat, saya pedas juga saya lawan, terus kecut asam juga saya lawan, kebal, tapi setiap check up selalu dokter mengatakan saya kena asam lambung. Memang perutnya jadi gendut ya. Terus bagaimana ya Bu Dewi untuk mengatasinya supaya ya dengan herbal ya berarti ya lebih aman. Begitu Bu. Ya, kalau untuk melawan penyakit itu bagus Pak, tapi kalau untuk melawan dari pola makanan nggak bagus gitu. Contohnya gini, makan asam dilawan, sama aja itu nantangin gitu kan. Sedangkan namanya asam lambung itu kan zat asam ya, harusnya zat asam itu harus dikurangin Pak, bukan hanya dikurangin, jangan dikonsumsi dulu. Kalau di tempat Bu Dewi, bagi orang yang ingin sembuh memang
harus ngikutin peraturan di tempat Ibu Dewi gitu kan. Karena makanan-makanan buah yang saya izinkan itu yang saya sarankan cuma hanya kurma, karena kan B12 ya aman gitu kan. Juga HP nanti insya Allah nggak turun, asam lambung juga nanti aman, karena asam lambung itu kalau nggak diobatin, nggak mau mantang, itu nanti susah untuk diobatin Pak. Semakin Bapak nantangin makanan itu nanti semakin meningkat. Kalau Bapak nantangin saya harus sembuh, dilawan, itu bagus gitu kan, dengan cara berzikir atau apa. Tapi kalau nantangin untuk pola makan ya nggak bisa, yang ada dilawan gitu ya. Ada obatnya Pak, tenang aja, tapi Bapak harus mantang. Kalau Bapak harus mantang, kalau Bapak bisa mantang itu insya Allah nggak nyampe sebulan sembuh. Yang penting Bapak harus dijaga pola makannya gitu kan. Itu asam lambung Pak, udah mau masuknya ke gastritis itu Pak. Oh, termasuk. Iya, kalau gastritis Bapak udah kena, Bapak gelisah, nggak bisa bicara begini Pak. Jadi kayak orang gimana, orang trauma. Gitu, hawanya takut Bapak. Nanti kalau ngadepin orang yang agak suaranya keras sedikit, nadanya tinggi dikit, itu udah nggak mampu gitu kan. Udah berdebar, hawanya takut dedekan gitu. Jadi Bapak harus jangan sampai nantangin makanan gitu kan. Bapak merokok ditantangin, umpamanya makan durian ditantangin gitu kan, asam lambung, minum seperti kopi, ya itu nantangin penyakit, sama aja itu mau bunuh diri. Nanti kalau gitu udah ya. sembuh boleh lah Bu ya Pak? Gimana? Kalau udah sembuh boleh ya? Insya kalau udah sembuh udah, tapi yang pertama-tama kurangnya harus sembuhkan dulu, karena di dalam itu borok, di dalamnya itu borok Pak, gitu kan, borok dan cairan zat asam. Jadi Bapak jangan sampai nyepele ini tuh, apalagi usianya tadi 60 ya? 62. Iya. 62 ya hampir sama. 60. 60 ya. ya udah sama sama Bu Dewi ya, harus dijaga Pak pola makannya ya. Dijaga. Oh ya, masalah itu cabai itu senang sekali, demam, terus asam-asam juga, jeruk itu juga senang ya. Jangan Pak, aduh itu kasihan lambungnya, kasihan Pak. Iya. Organ tubuh semua itu kan juga harus kita perhatikan. Kenapa? Tidur harus istirahat, karena semua organ tubuh juga harus tidur, harus istirahat gitu kan. Semua organ tubuh kalau kita tidur semua akan istirahat. Jadi Bapak jangan, kasihan pencernaannya, karena ngebantu kita gitu ya Pak. Iya. Ada obatnya Bapak kalau ingin sehat, ingin sembuh, ada obatnya Bapak langsung rawuh aja. Oh iya. Nggih. Cepat sehat ya Pak. Alamatnya Bu? Nanti Bapak telepon ke call center aja Pak. Oh iya. Nggih. Cepat sehat, panjang umur, berkah Amin. ya. Amin. Ya, amin. Cepat Nggih. sembuh Pak. Terima kasih. Nggih, Ya, monggo. ya, baik Pak, alamatnya ada di layar kaca Pak, bisa di screenshot atau di foto nggih Pak nggih, atau bisa ke call center 0813 9911 4646. Gitu ya Bu ya? Iya. Nanti kalau di call center akan diarahkan tempatnya, kemudian ada dijawab pertanyaan Iya, juga ya Bu ya? ada pertanyaan yang akan Anda ingin jawab nanti. Nggih, siap. Ya, tadi sempat terputus Bu. Nah, rupanya Ibu ini dari herbal mulai semua udah produksi sendiri, kemudian kemudian semuanya sudah Ada terdaftar. minyak, ada minyak kanker, ada iya. minyak untuk kulit. Kita juga kecantikan juga ada, terus ada pelangsing juga ada. Nah, saya sepertinya produk baru Bu yang pelangsing ya Bu ya? Yang ini. Ya. Ini apa tuh? Green Detox. Jadi ini untuk pelangsing. Itu 1 hari bisa turun 1 kilo. Wow. Makanya nggak boleh terlalu sering. Nanti takut terlalu kurus ya. Gitu. Seperti ini ada madu. Ini madu. Aduh, maaf. Ya. Ini ada madu ruqyah juga ada. Ya ini madu ruqyah. Nanti juga ini dikombinasi dengan minyak inian apa tuh? Ikan kutuk, ikan gabus. Iya. Nah, itu bisa dikombinasikan itu ataupun pakai bidara Arab. Itu nanti ada caranya untuk ngaduknya berlawanan. Nanti ada caranya. Jadi untuk menyembuhkan berbagai penyakit medis ataupun non medis. Wow. Ya, Karena kan dicampur dengan bidara. Jadi nanti dikombinasikan dengan bidara apa tuh? Kalau enggak minyak ikan kutuk. Minyak ikan kutuk. Orang Jogja bilang ya ikan kutuk ya. Ikan kutuk, ikan gabus lah gitu kan. Nanti jadi, dikombinasikan itu. Pernah dengar ikan itu juga bagus ya untuk penyembuhan. Iya. Baik, ada penelpon lagi Bu, kita terima ya. Monggo. Halo, selamat sore. Ayo. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Lucy. Oh, silakan Ibu. Pertanyaannya apa Bu? Gini, ya saya itu sudah sejak dulu itu kan nggak bisa jadi kalau orang tuh bilang memang balunganmu gede, tapi saya juga ingin juga kecil gitu. Nah, maksud saya nggak kecil banget sih, cuman jangan segede ini. Sekarang saya bobotnya kan 79 gitu. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Dari Ibu, mohon maaf, kami mendengarnya suara Ibu terputus-putus sehingga jadi tidak jelas. Nggih, kurang jelas Ibu. Boleh diulangi Bu? Oh ya, maaf.
berat badan saya itu nggak pernah sedikit gitu loh. Oh, oke. Jadi masalahnya di berat badan, Bu ya, bagaimana menurunkan gitu ya? Iya, bagaimana? Oke. Bagaimana menurunkan berat badan, Bu, yang Untuk tidak menurunkan pernah berat kecil kan? Ya, kalau untuk berat badan untuk menurunkan ya. Ya. Memang beratnya berapa, Bunda? 79. 79 besar sekali ya. Insya Allah Bunda nanti ada Green Detox ini nanti, tapi tetap Bunda juga pola makan harus jaga. Kalau nggak punya asam urat, karena gini ya, ada yang orang pengen langsing tapi mereka punya asam urat tinggi ataupun penyakit ginjal, itu yang repot karena kan bertolak belakang. Sedangkan orang yang namanya orang pengen diet itu harus banyak makan sayuran dan buah-buahan gitu kan. Pantangan itu harus memang ada, tapi nanti dibantu dengan Green Detox ini insya Allah turun. Kalau Bunda mau minum seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali bisa, karena kan sehari kadang turun sekilo, turun 2 kilo gitu ya. Ada obatnya Bun, nanti ada kapsulnya juga. Jadi nanti minum Green Detox ini diaduk, gantinya teh ya, terus nanti minum yang kapsul. Insya Allah ada, langsung datang aja. Ada efeknya nggak? Ada efeknya nggak? Kalau untuk efek kita nggak pakai kimia, kita nggak pakai pewarna Bunda, jadi aman. Nggak ada efeknya karena nggak ada kandungan zat purinnya, jadi nggak aman, nggak ke asam urat atau ke ginjal, nggak kalau ini gitu Bunda ya. Oh iya. Iya. Baik. Iya, terima Mudah- kasih. Nggih, monggo. Wah, Nggih, monggo. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan berhasil ya menurunkan berat Iya, badannya. karena kemarin dari Jakarta gini Mas, mereka biasa minum apa tuh herbal, dia juga katanya herbal itu untuk pelangsing sampai harganya jutaan. Ya minum di tempat Ibu Dewi ini kan murah nih ya. Kita jangan lihat dari murahnya ya. Iya, tapi khasiatnya ya. Khasiatnya langsung dia turun. Toh gitu saya dari dulu saya minum tuh Green Detox gitu kan ya, karena kan emang belum lama gitu kan. Gitu. Baik. Ada penelpon lagi Bu, kita terima Iya. ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Jih, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya dengan Pak Tri di Madukismo. Pak Tri, silahkan pertanyaannya menapa Pak? Ya, apakah ada obat untuk prostat gitu? Oke. Prostat? Insya Allah ada. Udah stadium berapa Bapak? Saya kurang tahu nih, cuma kira-kira saja. Oh, jih. Sudah cek ke dokter? Belum. Belum. Bapak atau prostat dari mana Pak? Saya baca-baca. Hasil baca ya. Enggak akurat Pak. Kalau namanya prostat itu kan ciri-cirinya ini. Bapak untuk apa tuh kencingnya darah tidak? Oh, enggak. Enggak. Untuk buang air kecilnya tersendat tidak? Enggak terlalu gitu loh. Enggak terlalu. Saluran gini Pak, Bapak kalau nanti mau diobatin ya untungnya sih kalau Bapak nanti berobat ke tempat orang yang asal iya aja bisa dikasih obat gitu. Kalau di tempatnya Bu Dewi, kalau tidak ada hasil dari medis, nggak tahu penyakitnya, saya nggak akan nanganin karena siapa yang mau diobatin gitu. Oh, Itu iya. nanti di apa tuh nanti disalahkan sama pasien gitu kan. Jadi harus akurat, hasil dari medis Oh, itu iya. harus dibawa penyakitnya apa gitu Pak. Karena kalau Iya. namanya prostat itu kan Bapak tahu prostat itu apa? Kan kanker laki-laki kan? Jangan sampai. Jangan Iya. sampai ya. Iya. Mudah-mudahan aja nggak apa-apa, mudah-mudahan cuma dari saluran kalau kemih. misalnya asam urat itu ada ya? Asam Gimana? urat. Ya, mungkin asam urat Pak. Kalau asam urat kan memang suka sakit kan, di saluran kencing juga sakit karena banyak pengkristalan di Iya, saluran kalau kemih. asam urat memang saya sudah cek gitu. Iya, mungkin di saluran kemihnya kali Pak. Iya. Tapi kalau Bapak mau lebih akurat, kalau memang mau diobatin itu harus cek ke dokter dulu ya. Oh iya. Iya, biar nanti apa tuh jelas Pak. Biar nggak salah sasaran untuk mengobatinya ya. iya. Nggih, Baik. gitu aja, cepat sehat, Nggih. berkah ya. Baik. Amin, amin. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Baik, kalau seperti Bapak tadi kemungkinan ada asam urat ya Bu ya? Bisa asam urat juga, bisa ada mungkin pengkristalan di saluran kemih bisa. Tapi kalau masalah prostatku kan belum cek ke dokter ya. Kalau udah cek ke dokter, maksudnya ke laboratorium atau nanti USG atau rongsen itu kan ketahuan nanti itu. Itu Kalau prostat tidak. juga misalnya prostat, asam urat, Ibu ada obatnya kan ya? Kita banyak untuk racikan untuk sampai kolesterol, untuk ya apa aja kita ngeracik. Oke. Kemudian kalau prostat Bu, ciri-cirinya seperti apa ya Bu ya? Kalau prostat itu kan tersendat karena nggak bisa gambarnya di sini ya. Kalau Iya. di klinik kan pasti digambar nih salonnya langsung ini ada gambarnya gitu ya. Iya. Ya ciri-cirinya itu tadi kalau mau buang air kecil tuh agak susah, kesulitan gitu kan. Terus kalau yang udah mengarah ke stadium 4 tuh munculnya itu juga nanah campur darah. Tapi itu untuk penyakit orang tua-tua Bu? Iya rata-rata Bu itu karena dari tadi merokok.
gitu ya. Hasil dari merokok juga karena makan makanan saji, bisa juga karena ya banyak lah itu pencetusnya. Oke, jadi memang banyak ya. Kalau varikokel Bu, beda lagi? Ya, varikokel itu kan kanker cakar ya, kanker laki-laki juga, varikokel di bawah cakar laki-laki yang bisa muncul nanti kemandulan, ada untuk obatnya varikokel juga ada. Jadi kalau orang yang kena varikokel harus hati-hati, karena apa, varikokel juga nanti bisa menyebabkan menjadi kemandulan gitu, jadi susah untuk punya keturunan. Jadi harus segera ditangani? Harus ditangani, banyak anak muda yang udah kena varikokel, banyak. Waktu itu juga ada yang anak mau jadi orang angkatan ya, mereka kena varikokel, tapi alhamdulillah mereka udah sembuh. Pakai herbal juga, ya, Bu? Pakai herbal, insya Allah. Herbal itu insya Allah bertahap, tapi insya Allah banyak terbukti, banyak yang sembuh. Iya, gitu. Perlahan tapi pasti insya Allah. Iya, insya Allah. Baik, Bu, terkait dengan tadi kalau seperti saat ini nih, kalau COVID kan masih ada COVID, kemudian di tempat Ibu seperti apa, Bu? Kalau untuk karena COVID ini ya gitu, itu tadi jangan nantangin penyakit ya gitu, yang tetap jaga untuk protokol ya, kita harus ngikutin, tetap pakai masker ya, nanti juga ada tempat cuci tangan, tetap ada kita tempat Ibu Dewi. Dan pasien juga sekarang udah boleh masuk, tapi tetap ada halangan buat ngalangin, nggak bisa ketemu langsung begini, nggak bisa, nggak kayak dulu. Karena sekarang juga udah mulai turun kasusnya, Bu ya. Insya Allah, yang penting pasien juga ditanya udah vaksin belum gitu kan, tapi insya Allah kalau udah pada vaksin udah tetap pakai masker apa, terus insya Allah aman. Baik, ada penelpon lagi, kita terima Bu ya. Halo, selamat sore. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ngatiman. Pak Ngatiman, silakan pertanyaannya apa, Pak? Ini itu operasi ya, itu operasi lutut. Itu kalau buat jalan itu masih bunyi cetuk gitu. Iya. Usianya berapa, Pak? Ya. Usianya berapa, Bapak? Ya, usianya ya sekitar 40-an. Berapa? 46 ya, Pak? 46. Halo? 40. Oh, 40. Okay. Masih muda, Mas. Padahal sebenarnya masih muda. Manggilnya Mas aja ya. Mas. Sebenarnya masih muda. Itu kan bisa juga kalau namanya suka bunyi kayak kretek-kretek, kayak plastik, kretek-kretek. Operasinya baru berjalan 3 bulan. Oh, barusan operasi 3 bulan, Bu. Operasi apa, Pak? Di lutut itu tadi. Iya, pengapuran atau apa? Halo? Iya. Penyakitnya apa, Pak? Pengapuran atau apa? Ya. Iya, penyakitnya apa? Di operasi itu penyakitnya apa, Pak? Pengapuran. Iya, pengapuran. Ya, kalau pengapuran Bapak jangan dipaksa, karena kan itu ada penebalan apa tuh di lutut ya, penebalan tulang. Tapi tulang itu tapi tebalnya banyak zat kapur. Kalau Bapak nanti dipaksa, udah putus ya. Ya, tapi kita sudah iya, kalau nantinya dipaksa untuk mainnya lutut, itu takutnya patah gitu ya. Jadi apalagi ini operasi masih baru ya, ya harus sabar. Memang itu bisa sampai setahun ya untuk pemulihan itu gitu kan. Yang penting dijaga pola makan. Yang zat kapur kan banyak sekali yang ada zat kapur tuh, kayak daun singkong, daun pepaya, itu kan seperti jengkol, kayak pete ya. Makan makanan ikan laut juga harus dikurangin, banyak pantangannya, Pak. Baik. Supaya nantinya nggak kambuh lagi gitu ya. Biar lebih cepat, nanti biar lebih lengkap datang ke klinik. Iya, ada obatnya. Karena nanti pengapuran bisa nanti ke kanker tulang kalau sampai sering kambuh nggak diobatin gitu kan. Baik, Bu Dewi, ada penelpon yang masuk, kita terima terlebih dahulu. Monggo silahkan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Ini Pak D. Hartono. Pak D, boleh tolong dikecilkan volume TV-nya, Pak? Volumenya. Oh gitu. Monggo silakan. Silakan, Pak. Mau nanya. Saya itu juga diagnosisnya dokter, itu juga pengapuran tulang. Oh. Ya, pengapuran bagian mana, Pak? Bagian tulang leher sampai tulang ekor. Ya Allah. Iya, jadi tulang leher. Udah dioperasi belum, Pak? Saya sudah 70 tahun. Oh, sudah 70 tahun. Belum. Hanya pengapuran itu. Oh iya, ada obatnya, Pak. Jadi ada obatnya untuk pelarutan zat kapur. Itu insya Allah ada obatnya. Bapak langsung rawuh aja ya. Oh iya, iya. Cepat sehat, panjang umur, berkah ya, Pak ya.
Ya. Usianya Terima 70. kasih. Terima kasih Pak, semoga Nggih, cepat sembuh ya monggo. Pak ya. Ya. Iya, baik. Ibu, menarik perbincangan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti Iya. akan kita lanjutkan kembali. Dan Iya. kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami. Ibu Dewi Ratih SF akan segera kembali. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di acara Herbal TVRI Jogja. Anda masih kami persilahkan untuk telepon di 0274 580 800. Silahkan konsultasikan kesehatan Anda, masalah kesehatan Anda kepada narasumber kami, Ibu Dewi Ratih SF, seorang pengusaha yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan sudah banyak memberikan penyembuhan ya kepada Insya Allah, pasiennya. yang menyembuhkan Allah, Oh, Bu Dewi Masya Allah. perantaranya. Masya Allah. Sudah banyak yang dibantu hanya dari obat-obatan. Masya Allah, luar biasa. Kan Dan Bu tadi- Dewi nggak punya apa-apa, yang punya Allah semua. Baik, yang sudah Iya. dibantu Ibu Dewi biar cepat sembuh gitu ya. Betul, yang menyembuhkan Allah. Biasanya kadang-kadang kalau udah ada pasien yang penyakit menahun nih Bu, kayaknya Iya. kadang-kadang udah aduh males lah berobat, jangan-jangan gitu ya. Padahal kan Allah menurunkan obat penyakit sepaket dan obatnya Bu ya. Iya, itulah yang kadang-kadang Bu Dewi suka kasihan ke pasien. Di waktu kita diuji sama Allah, kita langsung putus asa, itu yang nggak boleh. Tahan terlebih dahulu, Iya. ada penelpon yang masuk Bu. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Siap, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Bapak Soekarno dari Solo. Oh, Oh, nggih, monggo, Silakan Pak. Pak, pertanyaannya apa Pak? Iya Bu, terima kasih Bu. Saya itu kan mempunyai asam lambung juga Bu. Iya, kanker Mau tanya lambung. Bu, selain itu saya selama ini ada konsumsi tape ketan tiap pagi itu diperbolehkan nggak ya Bu ya? Ya, tidak diperbolehkan Pak, maaf jadi saya ketawa geli banget ya. Bapak dapat ilmu dari mana asam lambung? Nah itu Iya. makanya. Nah itu apakah itu salah atau benar, bertanya sama Ibu Ratih nih. Bukan main, itu kan ada raginya, ada gasnya sangat tinggi. Ya sedangkan kanker lambung penyebabnya dari zat asam, dari virus yang ada di dalam pencernaan. Pak, diusahakan jangan konsumsi tape ketan dulu ya, bahaya sekali. Karena itu kan raginya sangat tinggi tuh, gasnya gitu kan, kasihan. Ada obatnya Pak, nanti Bapak langsung rawat aja ke klinik Bu Dewi, ada obatnya. Oh ada Ibu ya? Ada, tenang aja, insya Allah. Oh, yang gitu, asam Bu. lambung udah puluhan tahun Terima kasih. banyak yang sembuh. Ya, Nggih, monggo. cepat sembuh ya, Pak, ya. Monggo. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Betul. cepat sehat, Assalamualaikum nggih, monggo. warahmatullahi Sabar wabarakatuh. semuanya, harus sabar ya. Sabar tingkat tinggi. Sabar pasti disayang sama Allah. Amin. Bu, Iya. tadi Bapak di Solo. Kalau Iya. seandainya menghendaki obat dikirim bisa nggak Ibu? Sebenarnya bisa sih, bisa aja. Cuman kalau Bu Dewi itu lebih senang kalau pasien itu datang, itu Bu Dewi langsung Lebih lihat mantep kondisinya ya. pasien gitu kan.
Kalau kondisinya udah loyo, karena kalau orang asam lambung biasanya kalau ini tadi Bapak tegas ya, masih koknya masih Bergas ya. ini pokoknya strong banget lah gitu ya. Kan kalau orang asam lambung biasanya kan lemes gitu kan. Apa ya, mau apa tuh nggak konsentrasi karena dikuasai sama hati dan otak tadi gitu kan. Ya kalau bisa sih langsung datang biar supaya Bu Dewi itu nanti memberi obatnya tuh tepat. Betul. Kemudian bisa dicoba di sana, diminum di sana. Oh iya bisa. Kan Banyak bisa yang langsung tadinya efeknya nggak percaya kelihatan. sama herbal saya suruh minum, Iya. saya suruh nunggu 1 jam. Ibu Dewi pernah cerita ya, ada pasien yang datang datangnya dengan keluhan lambung, Iya. diminumkan di situ ternyata Iya. langsung turun gitu ya. Iya tadinya udah ngengkel lah, udah ngengkel banget gitu, susah ya. Tapi alhamdulillah begitu udah coba dulu herbal, karena kan nggak bisa dengan adanya herbal. Kasih minum, saya kasih sekali minum 5 kapsul mas, karena takut itu kan takut kok. Oh ada efeknya tidak Bu Dewi, udah dibilangin tidak, ngeyel, kasih 5 kapsul, nggak usah nunggu sampai 1 jam. Alhamdulillah mereka udah turun kan. Bu Dewi perut saya enak, saya udah langsung bisa gelegi gitu kan, enak ya udah. Akhirnya dia beli obat. Ya sampai sekarang udah sembuh dia. Sekarang dari kalau temennya sakit asam lambung dibawa ke klinik. Begitu. Saudara bawa ke klinik, awalnya tidak percaya gitu kan. Akhirnya dia bawa teman-teman yang Iya, datang situ, pada cocok ya Bu ya. teman-temannya. Ya, sekarang tuh banyak yang dari mulut ke mulut ya, rata-rata dari mulut ke mulut banyak sekali. Iya, luar biasa. Ya, terkait dengan kanker Bu, tadi di awal kita bahas kanker. Kalau stadiumnya sudah akhir berat Bu, bagaimana Bu? Iya kalau Kan untuk herbal ada waktunya agak lebih sabar begitu. Iya. Kalau umpamanya pasien tuh Pengen cepet. contohnya kanker payudara. Kalau Ya. kanker stadium 4 tuh biasanya udah pecah. Kalau stadium 3 kan belum pecah, baru bocor. Kalau stadium 3 tuh biasanya payudaranya udah kulitnya seperti jeruk gitu kan. Terus puntingnya udah bocor, mengeluarkan nanah ataupun cairan atau darah. Tapi udah mengeluarkan nanah sama darah itu yang udah sakitnya luar biasa. Yaitu pengalaman pasien-pasien Bu Dewi itu biasanya nunggu sampai pecah. Jadi nanti dibantu dengan minyaknya ini dari luar supaya lebih cepat rapuhnya kulitnya tuh nanti pecah. Kalau pecah kan itu kalau kanker tuh kan seperti kayak kutil, kayak benalu. Mereka berakar. Jadi kalau nanti dimatikan akarnya biasanya lepas dari akar itu biasanya lepas sendiri dagingnya itu. Podo copot gitu. Kalau orang Jawa bilang podo cuil ya. Karena kalau pasien Bu Dewi suka ngomong, "Bu, kok ini podo cuil kecil-kecil segini-gini gitu kan." Ya itu memang harus mengikis sedikit demi sedikit, nggak langsung brek itu enggak. Justru malah Kecuali itu yang dari Bu Ponim dari Wonosari mas. Kalau dari Wonosari jadi pasien Bu Dewi itu sampai 6 bulan kalau nggak salah itu. Karena udah stadium 4 kan. Ya alhamdulillah mereka disebut total. Yaitu copotnya sebesar sampai gerowong segini gitu yang berlubang gitu. Mereka udah sembuh total sampai sekarang. Jadi ada minyaknya, ada Ada herbal dari dalam. kapsulnya, Iya. dan ada yang super dan tidak super. Kalau yang super tuh yang kanker sudah stadium 3 atau stadium 4. Yang udah parah ya, itu nanti dikasih yang super itu dikasih dosis tinggi dan racikannya banyak sekali. Berbeda Untuk sama yang biasa. mengeroyok akal kanker tuh kan herbal itu kan mempunyai kandungan kecil semua. Kalau cuma hanya satu herbal mengobatin satu penyakit tuh nggak mungkin. Harus dikombinasikan. Kalau dikombinasikan di tempatnya Bu Dewi untuk kanker itu bisa sampai 21 racikan, 22 itu dikombinasikan. Gitu paling sedikit tuh 5 itu penyakit yang ringan kayak asam urat itu biasanya racikan 5 gitu kan. Tapi kalau kanker udah stadium 4 tuh biasanya racikannya banyak. Untuk Biar lebih melawan cepat. sel kanker. Iya. Biar lebih cepat ya. Iya. Kanker kemudian berawal dari yang berawal dari lambung juga tadi, ada paru-paru, ada jantung gitu ya Bu ya. Mereka bagaimana Bu cara menyembuhkan kalau saatnya bersamaan? Kalau untuk bersama tetap diobatin bersamaan. Cuman kalau orang yang kena kanker biasanya kan karena pikiran, paru-paru, penyakit jantung, penyakit berat itu biasanya lambung yang dihantam. Karena obat-obatan itu juga akan yang dihantam itu lambung. Tapi kalau di tempat Bu Dewi harus lambung dulu yang diatasi. Kalau lambung udah diatasi aman, insya Allah mengonsumsi apapun aman. Karena pencernaan tidak bisa makanan yang seperti kandungan kalsium tinggi. Tempe tahu itu kan kalsiumnya tinggi ya, gitu. Itu juga harus dikurangin. Itu karena udah kena asam lambung. Jadi pantangan-pantangan harus diikutin kalau tempatnya Bu Dewi kalau mau sembuh benar-benar sembuh. Iya. Gitu. Jadi baru boleh nanti setelah itu benar-benar sembuh ya Bu? Iya. Ya? Supaya Jadi tidak lambung kambuh dulu lagi. diobatin dalam 1 minggu. Rata-rata Bu Dewi nyampaikan seperti itu. 1 minggu ngobatin lambungnya dulu. Setelah lambung nanti baru konsumsi kanker atau yang lain. Apalagi obat pengapuran. Saraf kejepit ataupun obat pengapuran itu tajam untuk pencernaan.
Obat kanker sama, karena kan seperti obat kanker tuh kan herbalnya tuh kandungan vitamin C-nya itu cukup tinggi dan kalsium gitu kan. Biasanya ngarah ke lambung. Jadi lambungnya harus diamankan dulu ya. Gitu. Baik, luar Ada biasa. juga yang kanker udah sembuh tapi lambung semakin parah. Seperti Bude, kalau Bude enggak seperti itu. Diamankan dulu lambungnya karena lambung itu nanti namanya pencernaan ya. Makanya kita semua akan ke situ gitu kan. Harus diobatin dulu lambungnya. Supaya aman semuanya dan nanti bagus semuanya, sembuh semuanya. Insya Allah. Baik, kalau diabetes Bu, Iya, diabetes. apa obatnya Bu? Obatnya, ada herbalnya. Yang penting pasien juga harus berusaha mengobatin diri sendiri, jangan sampai ketergantungan obat Mas. Makanya pasien tuh kalau di tempat Bu Dewi konsulnya cukup lama, karena juga Bu Dewi harus memberikan arahan-arahan ataupun motivasi kepada pasien. Jadi makan makanan, terkadang orang setelah minum ini turun diabetesnya, makan apa aja ngawur, itu cuma menekan, jangan salah. Tapi kalau nanti makannya itu dijaga pola makan, cara masak nasinya seperti apa supaya kandungan gulanya itu menurun, itu nanti ada caranya Ibu ajarkan. Baik, gitu. Jadi semuanya diajarin dulu, Insya baru Allah. nanti kasih pengobatannya. Iya. Baik, tahan terlebih dahulu Bu, ada penelpon yang masuk. Iya. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Hartono di Klaten. Silakan J, Pak monggo Tono. silakan. Ya, ini saya mau tanya, Bu. J. Ini saya ada ya 70-an dua umur deh. 72. Ini kalau mau bangun tidur itu loh, J. di dekat dengkul-dengkul itu anu ada gereng-gereng itu apa ya, Bu? Ya, usia udah 72 ya Pak ya. Iya. Biasanya kalau usia udah 72 tuh 65, 69 mengarah sudah ke 70 tuh suka ada pengeringan tulang Pak. Jadi artritis gitu ya. Pengeringan tulang. Itu nanti ada obat ya Pak untuk membantu gitu. Ada obatnya di tempatnya Bu Dewi. Monggo langsung rawuh aja nanti ada obatnya Pak. Nanti anu alamatnya mana, Bu? Bapak langsung telepon ke call center aja Pak. Kalau anu Palagan itu loh, Tugu Iya. Palagan. Palagan kilometer 6. Bapak langsung telepon yang di ini Bu, yang tertera di layar tuh? kaca. Layar kaca. 0813. Langsung apa tuh foto aja Pak. Apa? Langsung difoto aja nanti nomor teleponnya. Ini saya sudah punya nomor teleponnya. Oh langsung telepon aja Pak, nanti diarahkan. Nanti diarahkan Pak melalui call Iya. centernya Pak 0813 Iya, saya mau 99 11. kan minggu mau kepala Ambalong. Apa? Bagaimana Pak? Besok minggu itu mau ke Ambalong kalau Oh iya, jadi iya. sekalian aja Pak nanti langsung rawuh ke tempatnya Bu Dewi ya. Hari Iya. Minggu tetap buka ya. Buka. Iya. Kita buka. Iya. Oh iya. Ya, makasih. J, monggo matur Pak, nuwun. monggo. Ada di call center 0813 9911 4646. Baik pemirsa, dialog masih akan kita lanjutkan kembali, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan ganti channel TV Anda, pastikan bersama kami Herbal akan segera kembali. Hei, aku Corona, virus yang terkenal jahat akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu. Sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong! Lihat, aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka. Mudah sekali menempel di tangan. Kita akan punah. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di acara Herbal TVRI Jogja dengan narasumber Ibu Dewi Ratia SF, yang di kesempatan sore hari ini kita membahas berbagai penyakit ringan ataupun kronis ala klinik herbal Ibu Dewi. Silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, telepon di 0274 580 800. Silahkan tanyakan berbagai keluhan penyakit Anda, baik yang ringan ataupun kronis, baik yang sudah lama ataupun yang baru saja, di nomor telepon yang tadi 0274 580 800. Namun apabila Anda agak kesulitan begitu ya, bisa menghubungi call center, telepon atau WhatsApp di 0813 99 114646. Saya ulangi 0813 99 114646. Insya Allah akan dibalas ya Bu ya. Insya Allah. WhatsApp, Insya telepon Allah. juga 24 jam ke nomor ini ya. Standby terus. Iya. Baik. Tadi kita sudah membahas berbagai penyakit ya Bu ya, yang Iya. ringan ataupun yang kronis. Kalau yang penyakit yang sudah menahun Bu, apakah Iya. masih bisa Bu? Banyak penyakit menahun. Begitu? Iya, seperti asam lambung banyak udah menahun. Dari muda, dari umur 16 tahun sampai udah umur berapa puluh tahun juga kena asam lambung banyak. Tapi alhamdulillah sembuh. Yang penting gini, kuncinya itu dari pola makan, pola pikir, istirahat, pola makan dan pola pikir. Ada 3 itu. Kalau bagi contohnya pengobat yang suka yang membantu mengobati contohnya ya, itu tidak paham tentang pola makannya. Kadang-kadang cuma hanya menurunkan, nanti naik lagi. Bukannya penyembuhan jadinya. Seperti kayak penghilang rasa gitu kan, anti nyeri ibaratnya gitu. Nah, tapi kalau di tempat Ibu Dewi ini memang harus diobatin supaya zat asam itu keluar lewat BAB dan gelembungnya supaya pecah, supaya nanti turun lewat BAB. Kalau itu nantinya turun, hilang zat asamnya, itu koreng akan cepat untuk kesembuhannya. Karena kan dalamnya tuh borok Mas, dinding lambung tuh banyak borok. Makanya suka nyeri, suka mual, karena banyaknya gelembung, banyaknya zat asam, itu harus dikeluarkan. Harus segera ditangani. Ya, yang penting makanan harus diikutin untuk peraturan makan. Ada penelpon, kita terima terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Bapak Heri di Yandara Babarsari. Silahkan Pak Heri, pertanyaannya apa Pak? Mohon maaf Bu Dewi atau Mas, ini saya mau tanya tentang kesehatan saya. Saya ini kan usianya udah 63 tahun. Ya, masih muda Pak, belum tua. Terus saya itu sering apa ya, sakit kaki yang di telapakan itu ya. Telapak kaki apa telapak tangan Pak? Telapak kaki. Telapak kaki. Udah cek asam uratnya atau kolesterol? Oh sudah. Gimana? Asam uratnya bagus. Ya. Gula darahnya bagus, sangat bagus. Cuman ada kolesterol agak tinggi sedikit. Iya. Ya. Trigidnya udah cek Pak? Trigidnya? Apa itu? Trigidnya udah cek trigidnya, trigliseridannya udah cek? Halo? Belum. Yang lemak dalam darahnya Pak, karena kan itu juga nanti muncul baal, bisa nanti ke stroke, bisa ke jantung gitu kan. Gini aja, nanti coba dikasih untuk yang tadi kan ada kolesterol ya, sama dikasih untuk flu tulang. Kalau suka nyeri, terus suka nyerinya kayak cengkering gitu atau gimana Pak? Atau baal atau gimana? Yang di telapakan itu kayak apa ya, kayak dicucuk-cucuk. Oh, biasanya tuh flu tulang biasanya Pak itu. Ya besok Bapak langsung rawuh aja, ada obatnya kok. Ini alamat Bu Dewinya di mana ini? Di Palagan. Bapak langsung di foto aja Pak, itu ada nomor teleponnya di layar TV. Yang di layar TV ini. Iya, itu nanti di foto aja, Bapak langsung minta alamat sama asisten. Baik. Nah, kalau gitu. Terima kasih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur sehat berkah Pak. Amin. Berkah juga buat kita semua. Iya, semua berkah dunia akhirat. Amin. Ya, Bu, tadi seperti yang Bapak itu kan juga mirip dengan asam urat ya Bu ya? Mirip. Bisa juga karena ada peruncingan tulang, bisa juga ada pengapuran, bisa juga asam urat atau mungkin adanya LDL, lemak jahat juga bisa. Banyak sebenarnya. Tahan lagi Bu, ada penelpon yang masuk, kita terima. Selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Mugianto di Patok, Gunung Kidul. Silahkan Pak Mugianto, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan saya untuk ibu saya itu sudah sekitar usia 60-an, 65, tetapi itu ada gejala di punggung itu agak sakit itu, katanya terasa berat sekali untuk jalan. Iya. Kadang-kadang kalau untuk bangun tidur itu sakit, nah itu kira-kira bisa diobati atau jamu dari sini tidak? Itu saja Pak.
Sudah cek ke dokter, Pak? Dulu pernah jatuh, Iya. kemudian dirawat di rumah sakit. Iya. Ada pengapuran atau gimana? Oh, belum tahu itu kalau pengapuran. Ya, karena namanya pernah jatuh kan di punggung tadi sakit ya Pak. Di punggung sakit itu bisa kolesterol, bisa pengapuran juga bisa gitu kan. Ada suatu pengentalan darah juga bisa. Ya nanti gini aja, datang langsung ke klinik Bu Dewi, nanti dicek kolesterolnya, apakah kolesterol atau bukan. Kalau kolesterolnya normal, berarti mungkin adanya pengapuran gitu Pak. Oh iya. Nggih, Pak. Kalau mungkin dengan istilah saraf kejepit itu ada tidak itu kira-kira? Bisa juga saraf kejepit, bisa. Tapi kalau biar akurat mah harus rongsen dulu Pak. Oh iya. Iya, rongsen biar akurat ini apa saraf kejepit atau ini adanya pengapuran. Kalau kolesterol kan dicek lewat darah ya, lebih ini gitu. Gitu Pak. Kalau supaya nantinya akurat, itu Bapak harus cek ke dokter dulu, nanti di rongsen. Ya. Iya. Nggih, gitu Pak. Terima kasih. Nggih, monggo. Ada rongsen yang 2 jam jadi itu ada. Jadi setelah nanti periksa ronsen baru berobat ke tempat Ibu begitu ya? Supaya nanti lebih akurat, karena kan Bu Dewi kan bukan penerawang penyakit ya. Jadi harus yang real aja. Ini penyakitnya apa gitu. Kalau nggak ada hasil dari dokter, apa yang diobatin banyak yang saya tolak. Nggak ada hasil dari dokter apa? Ya, kecuali kalau kanker payudara karena nyata kelihatan gitu ya. Payudara, kelenjar getah bening, tiroid itu insya Allah bisa. Tapi lembagaan dalam yang nggak jelas itu memang harus ke rongsen dulu gitu. Kalau misalkan terlihat ada benjolan, kemudian itu bisa dipegang dan seterusnya, gimana Bu? Ya itu kan nanti kalau seperti kayak FAM dan tidak FAM kan kelihatan. Contohnya payudara, kalau yang masih bisa digerakkan itu kan masih FAM, gitu kan. Belum kanker ganas. Kalau kanker ganas sudah nempel, akarnya udah keluar dari selaput, mereka udah nempel. Tapi kalau emangnya dia masih FAM tuh masih bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, masih bisa, gitu kan. Jadi itu mudah untuk diraba. Seperti kelenjar getah bening ataupun tiroid itu juga gampang untuk deteksinya gitu. Tapi kalau yang namanya bagian dalam ya nggak ketahuan, contohnya tulang atau mungkin bagian otak atau mungkin bagian perut itu memang harus USG. Iya, harus cek dulu ya. Iya, atau CT scan gitu. Baik. Kalau seandainya nanti di scan kemudian atau sudah dicek lab baru datang ke tempat Ibu membawa hasilnya ya. Iya. Pasien banyak yang saya sarankan seperti itu, tapi alhamdulillah mereka besok datang lagi, oh ya Bu, saya benar penyakit ini gitu kan. Takutnya yang ditakutkan penyakit ini, ternyata benar gitu kan. Oh iya gitu. Sama yang tadi Bapak tadi yang di awal tadi dia mengira bahwa dia prostat kan belum dicek juga, jadi kan belum tahu apakah benar prostat atau hanya mirip saja ya Bu. Enggak salah, waktu itu ada pasien, Bu saya kena prostat, saya mau beli obat gitu kan. Prostat hasilnya mana gitu kan. Saya belum pernah ke dokter Bu, ya saya nggak akan nanganin orang belum ketahuan tuh prostat atau bukan. Jadi membaca-baca saja kemudian gejalanya mirip-mirip gitu, ternyata bisa beda ya. Kalau Bu Dewi nggak mau nanganin sembarangan pasien ya, karena kan itu bahaya juga gitu kan. Ya karena bukan penyakit diobatin kan kasihan gitu kan. Iya. Baik Bu, terkait dengan mungkin kalau misalkan ada yang pasangan belum menerima keturunan Bu, bisa berobat ke tempat Bu Dewi nggak ya? Ya untuk ikhtiar herbal itu ada, tapi kan tetap semua itu kan tergantung dari pasiennya gitu kan. Ya karena semua itu masalah keturunan itu kan Allah, segala-galanya itu Allah yang punya. Ya tetap nanti ada saran-sarannya, ya dibanyakin untuk istighfar gitu kan. Nanti untuk ikhtiar herbal itu ada, gitu ada herbalnya Mas. Ya kemudian kalau perempuan ada kista ya Bu? Ya kista. Itu apa Bu sebenarnya? Kista itu kan cairan ya. Kista itu macam-macam, ada hemoragi, ada folikel itu kan. Miom sama kista itu sama, cuman beda jenis. Jadi sama-sama tumor tapi beda jenis. Kalau seperti kayak mioma uteri itu kan daging yang ada di otot rahim. Terus kalau seperti kista itu di mana-mana. Kista itu bisa di payudara, bisa di leher, bisa di otak atau di ginjal, di mana aja. Bisa di tangan, munculnya di mana-mana. Gitu ya. Kalau untuk diobatin ya insya Allah ada obatnya untuk kista, untuk miom, karena itu nanti mengarah ke kanker semua Mas. Itu ada pengaruh ke keturunan? Kalau kista itu ada di kandungan pasti itu akan mempengaruhi gitu kan. Seperti miom pun juga sama, akan mempengaruhi nanti susah untuk punya keturunan gitu. Jadi harus segera ditangani harus juga diobatin ya. Dulu. Kalau seperti miom itu kan karena benjolan dia tumor nempel, itu nanti harus dihancurkan dulu. Biasanya lewat menstruasi, lewat vagina gitu. Karena kalau miom itu kan wanita gitu kan. Seperti kayak prostat laki-laki. Kalau miom itu
wanita. Tapi kalau kista itu siapa aja, anak kecil banyak kena kista. Anak gitu kecil kan. juga bisa? Banyak. Jadi bukan untuk wanita dewasa? Bukan, kista itu di mana aja karena cairan gitu ya, kayak seperti kayak kelenjar nempel di mana aja. Oke, seperti itu. Jadi laki-laki pun kena kista juga bisa? Banyak kalau laki-laki kena kista. Ada seperti kayak di mana aja kalau kista tuh. Ada yang di jantung, tapi ada nggak yang di bahaya, Bu, paru-paru. Ya bahaya, itu kan tumor. Gitu. Ya tetap nanti diobatin supaya nanti pecah. Gitu. Kalau biasanya rata-rata kempes kalau umpamanya nanti di kandungan ya nanti pecah biasanya lewat menstruasi. Itu keluarnya itu lewat vagina. Baik ya. Iya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan penyakit apapun ya Bu ya. Semua penyakit tuh yang ringan akan menjadi kronis. Terkadang orang yang contohnya dulu ada yang orang kena hepatitis masih A. Enggak apa-apa, cuman A. Ternyata datang tempat ibu dia udah B gitu kan, udah kuning semua, perut udah bengkak, kaki udah bengkak gitu kan. Itu udah kanker hati udah B ya, apa tuh udah kanker positif, kanker ganas itu kan. Nah kalau kan hepatitis Bu yang masih A itu cirinya seperti apa Bu? Kalau hepatitis seperti yang A itu ciri-cirinya hampir mirip, ada kemiripan sama asam lambung ya gitu ya, cuman nyeri di bagian perut ini nyeri gitu, ada tulang iga yang bawah tuh nyeri, terus dia juga belum muncul kuning belum. Suka mual, suka pusing, suka mengeluarkan keringat dingin, deg-degan, gelisah tuh suka ada. Hampir sama dengan lambung ya, sama deg-degannya juga. Iya, ada sama. Jantung juga deg-degan juga Bunda? Jantung juga ya, seperti kayak jantung koroner, apa tuh suka mulai berdebar. Semua penyakit jantung juga munculnya berdebar, seperti rematik jantung, pembekakan jantung, seperti penyempitan jantung juga suka berdebar. Gitu, tergantung nanti situasi pasiennya, di situasinya. Kalau emangnya mereka mungkin kecapean atau mungkin juga pola makan yang ngawur karena banyaknya lemak, karena itu awak berawal dari lemak juga. Kurangnya Jantung, kalsium. Jadi jantung bermasalah dengan penyakit jantung karena jantung kurangnya kalsium. Banyak penumpukan lemak, jadi mudah untuk kena serangan jantung koroner, kayak penyempitan, itu kan juga karena berawal dari LDL-nya. Lemak jenuh, kurang makan sayuran. Jadi harus makan sayuran, olahraga yang Harus rutin. buah, olahraga, minum air putih yang cukup. Nah itu masalahnya, kadang-kadang habis makan langsung tidur. Itu ya Bu yang itu jadi akan jadi penyakit. Kenapa kalau orang makan kalau udah mendekati tidur nggak boleh makan? Karena semua organ tubuh akan istirahat. Jadi makanan itu tidak bisa terproduksi gitu ya. Jadi akan jadi penyakit. Makanya kalau orang mau mendekati tidur nggak boleh makan. Supaya nanti juga nggak Nggak jadi begah penyakit. juga ya. Itu akan jadi penyakit Mas. Karena kan semua lambung semua istirahat gitu kan. Nanti perutnya buncit Iya. gitu. Jadi lemak. Iya. Akan jadi kanker usus nantinya. Gitu. Ya mudah-mudahan sehat Bu ya, harus olahraga, harus minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Iya, amin. Tapi kadang-kadang kan manusia pengen juga lah Bu sekali makanan itu ya yang Iya, dipencet nggak langsung apa-apa. datang gitu. Iya, nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu sering. Terus Baik. jaga kesehatannya ya. Harus jaga karena kesehatan sangat penting. Harta yang paling mahal ya adalah kesehatan itu. Kesehatan harus Bukannya dijaga. apa tuh ya bisa tanya sehat, anaknya berapa, kan nggak nanya uang. Uangnya berapa yang ditanya pasti sehat. Tapi kadang-kadang kalau nggak punya uang juga, Bu, agak Nggak jadi pusing sehat juga ya. gitu. Gimana Jadi Bu? penyakit non medis ya. Karena pikiran negatif itu tadi Mas. Gitu harus Ya, netralisir. kurang apa tuh nggak ada uang jadi punya pikiran negatifnya, positif aja kita syukuri. Begitu, syukur aja soalnya Iya. nanti akan datang lagi rezekinya. Anggap aja segala sesuatu itu penyakit atau apa ya penuntun kita aja. Karena mungkin kita supaya lebih baik lagi. Baik, Bu, singkat Bu, diabetes dan hepatitis kalau seandainya datang bersamaan bagaimana Bu caranya? Itu sedang itu bertolak belakang ya. Iya. Hepatitis itu harus banyak manis, sedangkan diabetes banyaknya gula, banyaknya manis, itu bertolak belakang. Itu harus nanti ini dulu apa tuh hepatitis harus diobatin dulu. Tapi ya itu bersamaan nggak apa-apa. Jadi nanti minum obat diabetes dulu, setelah itu nanti minum untuk hepatitis. Baik, Bu Dewi terima kasih. Tidak Iya, terasa sama-sama. ternyata kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Ibu. Amin, Dan juga ya pemirsa yang Rabbal tadi Alamin. telepon juga cepat sembuh dan semua pasien Amin. cepat sembuh. Dan kita semua juga selalu sehat walafiat. Pemirsa, demikian akhir dari perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan kami ingatkan COVID belum berakhir. Pastikan Anda menjaga protokol kesehatan. Saya Ewang Sewoko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, matur nuwun. Sama-sama. Maaf kalau tadi kayak agak lari-lari.